warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Mustari dengan NIM 22044111532 dari kelas 2O. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat database dengan menggunakan localhost, PHP MyAdmin, dan juga CMD. Baik, langsung saja kita masuk ke videonya. Pertama-tama kita buka aplikasi Exam, kemudian pilih Start dan Start. Selanjutnya kita buka aplikasi Chrome. Nah, di sini kita cari localhost PHP MyAdmin. Ini merupakan tampilan dari localhost PHP MyAdmin. Kemudian kita pilih basis data dan masukkan nama database-nya, yaitu perkantoran. Kemudian pilih buat, dan selanjutnya masukkan nama tabel. Nama tabel yang pertama yaitu karyawan, jumlah kolomnya 5, kemudian pilih buat. Selanjutnya kita masukkan fieldnya. Yang pertama ID, yang kedua nama, yang ketiga usia, yang keempat nomor telepon, dan yang kelima jabatan. ID di sini tipe datanya integer, kemudian nama tipe datanya teks, usia integer, nomor telepon integer, dan jabatan tipe datanya teks. Untuk panjangnya ID 5, untuk nama 10, dan untuk usia 2, nomor telepon 15, dan untuk jabatan 15. Di sini saya akan jadikan ID sebagai primary key. Kemudian pilih kirim dan pilih simpan. Ini merupakan tampilan dari tabel yang pertama. Selanjutnya untuk membuat tabel baru, kita pilih baru. Kemudian masukkan nama tabelnya, tabel yang kedua yaitu proyek. Kemudian pilih kirim dan masukkan fieldnya. Yang pertama ID, field yang kedua nama, yang ketiga tanggal mulai, dan yang keempat tanggal selesai, dan field yang terakhir yaitu status. Untuk tipe datanya ID integer, nama tipe data teks, dan untuk tanggal mulai tipe datanya date. Begitupun dengan tanggal selesai tipe data date, dan untuk status tipe datanya teks. Untuk panjangnya ID 5, nama panjangnya 15, tanggal mulai panjangnya 10, dan tanggal selesai panjangnya 10, dan untuk status panjangnya 15, dan ID saya masukkan sebagai primary key. Kemudian pilih kirim dan simpan. Ini merupakan tabel yang kedua. Selanjutnya untuk membuat tabel yang ketiga dengan nama tabel rapat, kemudian pilih kirim. Untuk fieldnya
ID, yang kedua nama, ketiga tanggal, keempat waktu, dan kelima tempat. Untuk tipe datanya integer, nama kita ganti teks, tanggal kita ganti date, dan untuk waktu tipe datanya itu time. Tempat tipe datanya varchar. Dan untuk panjangnya 5, nama panjangnya 15, tanggal 10, waktu 0, dan tempat 15. Di sini saya jadikan ID sebagai primary key, kemudian pilih kirim dan pilih selesai. Nah, selanjutnya setelah membuat create table, kita masuk ke CMD dengan Windows R, kemudian pilih enter, masukkan rumusnya, sum mysql bin, selanjutnya mysql root. Perintah yang pertama yaitu tampilkan database, show database. Kemudian tampilkan databasenya dengan perintah use perkantoran. Selanjutnya show tables untuk menampilkan tabel dari database. Nah, untuk menampilkan tabelnya kita masukkan perintah dsc karyawan tabel pertama, selanjutnya dsc proyek untuk tabel yang kedua, dan yang terakhir dsc rapat. Selanjutnya kita masukkan isi datanya sebanyak 3 dengan perintah insert into karyawan always buka kurung, kita perbesar terlebih dahulu, kemudian buka kurung, isi yang pertama yaitu ID 001, kemudian nama Salwa, selanjutnya usianya 26 tahun, nomor telepon 081 283 764 552, dan jabatannya sebagai direktur. Selanjutnya untuk isi data yang kedua, buka kurung, ID-nya 002, kemudian Intan, usianya 29 tahun, nomor telepon 082 001 667 662. Selanjutnya jabatannya sebagai supervisor. Balas kurung. Selanjutnya untuk data yang ketiga dengan ID 003, namanya Nisa, usianya 30 tahun. Selanjutnya nomornya 082 893 117 605, dan jabatannya sebagai staf keuangan. Nah, ini merupakan isi data dari tabel karyawan.
berhasil. Kemudian kita masuk ke tabel yang kedua dengan perintah insert into project values, buka kurung, ID-nya 004, nama proyeknya implementasi sistem, dan untuk tanggal mulainya tahun 2015 bulan 1 tanggal 11, dan untuk tanggal selesai pada tahun 2016 bulan 11 tanggal 25. Selanjutnya statusnya selesai. Selanjutnya kita masuk pada data yang kedua, buka kurung, dengan ID 005, namanya pengembangan web, kemudian tanggal mulai tahun 2016 bulan 10 tanggal 20, dan untuk tanggal selesai pada tahun 2017 bulan 5 tanggal 22, dan statusnya selesai. Selanjutnya kita masuk pada isi tabel yang ketiga dengan ID 006, nama proyeknya pengembangan karyawan, tanggal mulai pada tahun 2017 bulan 10 pada tanggal 14, dan untuk tanggal selesainya pada tahun 2018 bulan 1 tanggal 28, dan untuk statusnya di sini ditunda. Nah, untuk tabel yang ketiga kita masukkan isi data dengan perintah insert into rapat values, ID-nya 007, dan untuk nama rapatnya tinjauan bulanan, dan kita masukkan tanggal pada tahun 2019 bulan 2 tanggal 18, dan waktunya pukul 15.00. Tempat di ruang utama. Selanjutnya kita masuk pada data yang kedua, buka kurung, kemudian ID-nya 008, nama rapatnya koordinasi proyek. Selanjutnya pada tahunnya 2020 bulan 8 tanggal 17, dan untuk waktunya pada pukul 9.00.
tempatnya ruang diskusi. Selanjutnya kita masuk pada data yang ketiga dengan ID 009, namanya strategi pemasaran, tanggal 2020 bulan 12 tanggal 17, waktunya pukul 10.30, dan untuk tempatnya di ruang strategi, balas kurung, kemudian titik koma. Nah, selanjutnya kita tampilkan tabelnya dengan perintah select bintang from karyawan titik koma. Tabel yang kedua select bintang from proyek, dan yang ketiga select bintang from rapat. Nah, untuk perintah selanjutnya yaitu perintah update. Update karyawan, set yang saya mau ubah yaitu usia, di sini 28, kemudian where usia sama dengan yang pada tabel usianya 26. Nah, selanjutnya untuk tabel yang kedua update proyek, set yang saya mau ubah yaitu namanya ini implementasi sistem keuangan, where nama sama dengan implementasi sistem. Nah, selanjutnya update rapat, set yang saya mau ubah yaitu waktu pukul 9:45, where waktu sama dengan 9:00 titik koma. Nah, selanjutnya kita tampilkan lagi tabelnya dengan perintah select bintang from karyawan. Yang kedua select bintang from proyek. Selanjutnya select bintang from rapat. Nah, untuk perintah selanjutnya kita tambahkan satu field lagi dengan perintah alter table karyawan, ADD yang mau saya tambahkan yaitu jenis kelamin, tipe data char, panjangnya 10 titik koma. Selanjutnya untuk tabel yang kedua alter table proyek, ADD yang mau saya tambahkan jenis
proyek, tipe data char, panjangnya 10. Selanjutnya alter table, rapat, add, yang mau saya tambahkan peserta, tipe data varchar sebanyak 10. Nah, selanjutnya kita tampilkan lagi tabelnya dengan perintah dsc karyawan, kemudian dsc proyek, selanjutnya dsc rapat, selanjutnya kita masukkan perintah alter table karyawan change, yang mau saya ganti yaitu jenis kelamin menjadi email, varchar, panjangnya 10. Selanjutnya alter table proyek change, jenis proyek yang saya ganti menjadi tempat, tipe data varchar, panjangnya 10. Selanjutnya alter table rapat change, peserta, pengajuan rapat dengan tipe data char, panjangnya 10. Selanjutnya kita tampilkan tabel dengan perintah dsc karyawan, kemudian dsc proyek, dan yang ketiga dsc rapat. Setelah itu kita gunakan perintah delete from karyawan, yang saya mau hapus where nama sama dengan Intan, titik koma. Untuk tabel yang kedua delete from proyek where ID yang mau saya hapus itu pada 006. Dan untuk tabel yang ketiga delete from rapat where ID sama dengan 008. Selanjutnya untuk menampilkan tabel dengan perintah select bintang from karyawan, kemudian select bintang from proyek, kemudian select
bintang from rapat. Perintah selanjutnya yaitu menghapus satu field dengan perintah alter table karyawan drop yang mau saya hapus email, kemudian tabel yang kedua alter table proyek drop tempat, selanjutnya alter table rapat drop pengajuan rapat. Kemudian kita tampilkan lagi tabelnya dengan perintah dsc karyawan, selanjutnya dsc proyek, dan yang ketiga dsc rapat. Setelah itu kita tampilkan tabel dan isi datanya dengan perintah select bintang from karyawan, kemudian select bintang from proyek, dan yang ketiga select bintang from rapat. Selanjutnya, untuk menampilkan satu isi data pada tabel, perintahnya yaitu select bintang from karyawan where nama sama dengan Salwa. Nah, selanjutnya untuk tabel yang kedua, select bintang from proyek where ID sama dengan ID-nya 005. Dan untuk tabel yang ketiga, select bintang from rapat where ID sama dengan 007. Nah, ini merupakan menampilkan satu isi data. Selanjutnya kita gabungkan dua tabel, yaitu tabel proyek dan rapat, dengan perintah select, kemudian yang saya masukkan yaitu tanggal mulai, koma, tanggal selesai, koma, status, koma,
waktu, tempat, tanggal, kemudian from, proyek, join, rapat, on, proyek, titik, kemudian kita spasi, ID sama dengan proyek, titik, spasi lagi, ID, titik koma. Nah, ini merupakan tabel dengan satu tabel dari yang digabungkan dari dua tabel, yaitu tabel proyek dan rapat. Di sini ada tanggal mulai, tanggal selesai, status, waktu, tempat, dan tanggal. Selanjutnya, untuk menggabungkan tiga tabel menjadi satu, kita gunakan perintah select. Kita masukkan semua fieldnya, usia, nomor telepon, jabatan. Untuk tabel yang kedua, kita masukkan tanggal mulai, kemudian tanggal selesai, kemudian status, waktu, tempat, dan tanggal. Kemudian from, karyawan. Di sini kita masukkan dua join, yaitu join proyek, kemudian join rapat, on karyawan, titik, spasi, ID sama dengan karyawan, titik lagi, kemudian spasi, ID, titik koma. Kemudian di sini sudah ada tiga tabel yang digabungkan, yaitu ada usia, nomor telepon, jabatan, tanggal mulai, tanggal selesai, status, waktu, tempat, drop, database, nama databasenya perkantoran, titik koma.